Ngopi dulu ya. Iya ginilah rutinitas aku pagi-pagi. Biasanya bangun tidur, langsung mandi, terus langsung bikin kopi, nggak makan dulu. Nah, habis itu baru makan. Terus apa lagi ya? Karena hari ini lagi libur, biasanya sambil minum kopi tuh sambil kayak ngelamun mau ngapain ya hari ini gitu. Tapi kalau udah mentok nggak tahu mau ngapain deh di rumah aja deh. Istirahat di rumah, paling cuma nonton film, main-main HP, olahraga, paling itu-gitu doang. Oke, aku mau cerita sedikit kenapa aku pindah ke Bali, karena banyak yang tanya, kok pindahnya ke Bali gitu. Pada saat aku masuk ke kerjaan yang baru ini, aku tuh request untuk pindah ke Bali, karena kebetulan ada base Bali gitu. Nah, akhirnya request aku di-approve untuk pindah ke Bali. Lalu alasannya kenapa pilih Bali saat itu, karena aku ngerasa kayak udah burnout aja gitu di Jakarta, kayak udah capek aja gitu. Capeknya tuh dalam artian tuh kan aku kerja di airport kan. Jadi itu dari tempat aku tinggal ke airport itu lumayan jauh gitu. Itu pun aku tinggalnya tuh di daerah Peak. Dari Peak aja tuh sebenarnya ya lumayan deket lah gitu, tapi tetap aja jauh gitu kan. Belum tolnya segala macam itu aku perhitungkan gitu dan lebih pengeluarannya tuh lebih besar. Terus udah gitu kalau misalkan aku tinggal di Jakarta kotanya gitu, wah itu sih lebih stres lagi, belum aku harus memperkirakan kemacetannya, belum tolnya juga, belum karena macetnya itu jadi aku harus bisa memprediksi berapa jam buat sampai airport. Apalagi kan aku kerjanya sebagai pramugara ya, nggak boleh telat gitu, harus on time. Kalau misalkan sampai telat, bahaya banget. Sebenarnya aku tuh pindah ke Bali juga nggak ada bayangan gimana kehidupan di Bali gitu, karena kalau ke Bali itu pasti liburan kan. Dan sama liburan tuh nggak pernah kebayang kayak kalau wah di sini enak nih buat jadi tempat tinggal gitu. Nggak pernah kebayang kayak gitu. Jadi yaudah deh dibandingkan aku tinggal di Jakarta, mending aku pilih Bali aja deh gitu. Jadi sebenarnya karena alasan faktor-faktor itu gitu. Terus pas pertama kali aku pindah ke Bali, itu tuh cari kosan tuh bener-bener susah banget. Apalagi aku cari kosan yang dekat sama airport tuh susah banget gitu. Ya sebenarnya cari kosan di mana-mana juga susah sih, cocok-cocokan gitu kan. Ada yang kosannya bagus, tapi harganya nggak cocok, pasti sih. Ada kosan yang dekat sama airport, tapi kurang cocok sama ruangannya, segala macem gitu kan. Waktu itu aku cari kosan sampai 2 hari sih kalau nggak salah. Tapi 2 hari itu kebilang cukup cepet sih sebenarnya. Pas pertama aku lihat kosan ini, aku langsung kayak, wah cocok nih gitu. Padahal sebenarnya ini kosan tuh bangunan lama. Yang bikin aku senang kosan di sini tuh, aku punya halaman belakang sendiri di sini gitu. Dan kebanyakan kos-kosan di Bali itu tuh di setiap kamar tuh ada dapur gitu. Dan yang kosan yang aku lihat itu tuh dapurnya tuh nyatu sama kamar. Jadi kalau misalkan mau masak segala macam itu pasti baunya tuh ya ke kamar kan nggak enak ya gitu. Tapi meskipun aku jarang masak gitu, si kawasan ini tuh justru dapurnya tuh ada di luar. Jadi kalau misalkan aku masak, itu tuh baunya tuh yang nggak akan masuk sampai kamar juga. Itu yang bikin aku pilih kosan ini. Nanti deh kita kostur, ya kostur di sini. Lalu setelah beberapa hari aku tinggal di Bali, aku baru tuh ngerasa betahnya. Lumayan cepet sih ngerasa betahnya, karena pertama aku emang suka sama pantai. Ya kan? Jadi tuh di sini tuh kalau misalkan lagi aku capek kerja, penat segala macam, aku tinggal pergi ke pantai. Kebetulan kosan aku ini tuh deket sama pantai. Terus yang kedua, ini kosan deket sama airport gitu. Jadi dari segi waktu itu tuh aku bisa manage waktu dengan baik gitu karena deket banget dan nggak ada tol gitu. Jadi ada beberapa pengeluaran yang bisa aku pangkas. Terus di sini tuh airportnya juga baru buka jam 7 pagi. Jadi tuh aku nggak ada penerbangan yang subuh-subuh. Itu nggak ada di sini. Tapi kalau di Jakarta tuh ada. Karena airportnya kan buka 24 jam kalau di Jakarta. Jadi tuh ada. Aku terbang jam 3 pagi gitu. jam 4, jam 5 ada. Kalau di sini tuh jam 7 baru buka, bayangin. Jadi penerbangan itu paling pagi itu di sini jam 9 pagi. Dan udah gitu, airportnya tuh tutup jam 2 pagi. Jadi kalau emang dibilang slow living, bener-bener slow living di Bali tuh. Jadi artian dalam slow living ini menurut aku ya, nggak tahu kenapa di sini tuh emang ritme kehidupannya tuh sesantai itu karena nggak ada tuh istilah buru-buru gitu, buru-buru karena misalkan mau kemana macet segala macam gitu, nggak ada gitu, nggak tahu kenapa. Terus mungkin juga di sini tuh kan dekat sama alam ya, dekat sama pantai gitu segala macam gitu, jadinya tuh
orang-orang tuh sebenarnya tuh banyak yang escape dari kota-kota besar untuk pindah ke sini untuk nyari slow living-nya ini gitu. Karena mungkin kalau misalkan kerja dekat sama alam ya itu dia yang aku bilang gitu. Kalau misalkan bosen kerja segala macem, kita tinggal ke pantai gitu. Atau banyak orang-orang kerja yang WFH gitu. Jadi mereka lebih milih untuk tinggal di sini gitu. Bahkan bukan cuma orang-orang Indonesia tapi foreigner juga kayak gitu. Lalu ini nih lucunya nih. Aku tuh selama tinggal di Bali itu malah sering ketemu teman-teman. Padahal teman-teman aku tuh kebanyakan tuh kan di Jakarta, di Bandung gitu. Ini teman-teman yang di Jakarta itu udah banyak yang jarang ketemu. Apalagi yang di Bandung, udah jarang banget ketemu gitu. Tapi setelah mereka tahu tinggal di Bali, jadi setiap mereka ke Bali, mereka tuh ngabarin kayak, "Lan, gue di Bali nih," segala macam segala macam. Ya udah akhirnya kita ketemu gitu. Jadi malah Bali ini tuh buat aku jadi bikin aku gampang ketemu teman-teman gitu. Terus hal unik yang bikin aku senang untuk tinggal di Bali itu, di sini tuh aku ngerasa orang-orang di sini tuh nggak cari validasi. Dalam artian kayak gini, ini menurut aku ya. Jadi tuh kalau misalkan di Jakarta, aku mau main kemanapun itu gitu, aku terus pikirin kayak, wah outfit aku apa gitu segala macem gitu. Terus tapi kalau misalkan di sini gitu, secuek itu gitu, orang-orang tuh nggak akan lihat kamu pakai baju apa, orang-orang nggak akan lihat kamu pakai sepatu apa, kacamata apa, tas apa, segala macem. Sampai pernah ada kejadian nggak sadar, aku pagi-pagi pengen ke coffee shop gitu kan. Itu coffee shop lumayan ramai tuh gitu, lumayan famous lah di sini gitu. Aku datang ke sana gitu, tanpa sadar karena emang di sini aku seringnya kemana-mana pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Terus begitu sampai sana gitu, aku ngelihat orang-orang di sekitar aku gitu kayak cantik-cantik, cakep-cakep, keren-keren segala macam menurut aku ya gitu. Terus pas aku lihat diri aku sendiri kayak aku tuh baru sadar, eh kok aku pakai sandal jepit ya, kok aku pakai celana pendek ya, kok baju aku kayak gini ya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, orang tuh nggak akan ngelihat itu. Itu sih yang bikin aku senang tinggal di sini gitu. Makanya aku banyak baju di lemari, celana-celana panjang segala macem. Itu tuh nggak kepake sama aku gitu. Sepatu-sepatu nggak kepake kecuali sepatu olahraga ya gitu. Ya malah yang kepake tuh sendal jepit, celana pendek segala macam. Iya namanya juga sebenarnya tinggal di pulau. Dan yang paling bikin aku seneng banget lagi tinggal di sini, di Bali itu budaya sama spiritualnya tuh kental banget gitu, kuat banget gitu. Jadi ada istilah kalau nggak salah Trihita Karana. Jadi artinya kalau nggak salah juga ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi kehidupan itu selaras antara Tuhan, manusia, dan alam. Jadi semuanya itu seimbang, balance gitu. Dan yang terakhir, sebelum video ini aku udahin, aku tuh kan suka banget sama pantai gitu. Dan aku tuh emang terobsesi sama bersih-bersih di pantai. Jadi di sini tuh aku tuh bisa lebih dengan mudahnya gitu melakukan sesuatu yang emang aku suka. Aku tuh sekarang tuh lagi coba bikin komunitas, tapi ya gak segampang itu. Bikin komunitas perlu waktu gitu, perlu banyak yang harus dipikirin, disiapin segala macam. Karena untuk bisa membangun sebuah komunitas itu tuh nggak cuman ngajak orang kayak ayo 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 ikut yuk bersihin pantai bareng-bareng gitu. Tapi kita juga harus bisa pilih orang yang benar-benar punya minat yang sama gitu, visi misinya sama gitu untuk bisa melakukan perubahan positif gitu, mengasah skill bareng-bareng segala macam. Dan saat ini kendala yang aku hadapi tuh sebenarnya tuh banyak DM yang masuk untuk mau ikut berpartisipasi, bersihin sampah di pantai gitu. Cuman kendala pertama karena jarak, misalkan mereka tinggalnya ada yang nggak di Bali, terus kalaupun di Bali itu mereka tuh jauh, terus secara schedule juga ternyata nggak match segala macam gitu. Jadi kayak banyak faktor lah itu yang lagi aku pikirin gitu, aduh gimana caranya ya gitu. Tapi buat aku satu orang yang mau ikut gabung untuk
bersihin pantai itu udah sesuatu hal yang besar banget buat aku gitu. Kemarin sih sempet ada yang mau ikut, yang udah hampir banget kita mau jalan, tapi ternyata emang karena lagi musim hujan, jadi harus ditunda dulu gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih yang udah transit ke video aku transit. Gak apa-apa ya, kita bikin tagline transit aja deh. Nanti nextnya aku bakal bikin coaster ya. Iya, coaster sih. Ya udah kalau gitu. Oke, bye.